Timnas Iran tampil baik di laga perdana Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Meskipun gagal menang, Iran membuktikan kemampuan mereka sebagai salah satu tim terbaik Asia. Iran datang di Piala Dunia ini dengan banyak masalah. Perang dengan Amerika Serikat membuat mereka sempat dipersulit untuk bisa masuk Amerika. Apa makna dari penampilan Iran di Piala Dunia? Kami bahas dengan analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Halo, selamat petang. Bung Harpa, kalau melihat penampilan Iran kemarin, apakah bayang-bayang tekanan perang dengan AS masih terlihat jelas? Ya, memang sejak sebelum Piala Dunia ini bergulir, kemudian juga soal ada berbagai masalah yang melingkupi Iran, ini memang menjadi isu sentral ya. Bahkan juga terakhir kita tahu mereka dilarang untuk untuk stay di yurisdiksi Amerika Serikat, sehingga kabar terakhir mereka harus stay di Meksiko, kemudian datang di hari H pertandingan dan langsung pulang juga di hari H. Tapi ternyata belakangan itu dianulir ya. Artinya mereka tetap bisa datang melakukan official training dan kemudian mereka bisa mengikuti juga konferensi pers H-1 dan kemudian bermain di hari H pertandingan seperti yang kita saksikan tadi dini hari tadi menghadapi New Zealand. Jadi ada pengaruhnya pasti, tapi itu tergantung lagi kepada mentalitas mereka untuk bisa mengovercome semua situasi itu dan mengubahnya menjadi energi. Oke, tapi kalau melihat mereka bisa tampil setidaknya imbang 2-2, apakah ini bisa menunjukkan kekuatan psikologis juga bagi Iran? Apalagi kan diasporanya juga cukup mixed feeling ya katanya. Iya, memang betul. Jadi kalau kita bicara diaspora ini honestly terbagi dua, karena ada yang pro era Pahlavi dan juga ada yang pro rezim sekarang ya. Tapi saya pikir secara umum kalau kita melihat mentalitas, gestur body language dari Mahdi Taremi dan kawan-kawan tadi, sebenarnya mereka tampaknya sangat tangguh ya, sangat teguh untuk tampil. Ya bayangkan ya, mereka bermain datang ke negara yang menyerang negaranya. Ini kan nggak gampang. Ada teror dari ya sejumlah penonton juga, baik itu yang dari oposisi di Iran maupun juga dari mungkin sebagian kecil rakyat Amerika Serikat. Tapi yang pasti so far mereka sudah melakukan randalnya dengan baik dan meraih satu poin yang sangat penting dalam upaya mereka untuk lolos ke fase berikutnya. Tapi dengan mereka mengaku ada tindakan diskriminatif yang dirasakan, kemudian diasporanya juga terbelah secara psikologis. Apakah ini akan berdampak besar pada permainan selanjutnya? Iya, saya rasa enggak, karena tadi pun sudah saya sebutkan mereka tampil sepertinya sangat lepas ya. Ini menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang ketika ditekan dia semakin kuat. Ada yang memang menyerah dengan keadaan. Dan saya pikir para pemain sudah melakukan tugasnya melebihi dari apa yang seharusnya. Artinya mereka tidak menyeret-nyeret masalah geopolitik yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah ya, terutama di Iran dan Amerika Serikat dan Israel juga. Dan bahkan saya masih teringat ya dengan apa yang terjadi. Selalu nih saya banyak berikan referensinya tahun 98. Saat itu juga ada sedikit ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan menjelang pertandingan antara Iran dan Amerika Serikat itu media banyak menggembar-gemborkan, wah ini bakal begini, bakal panas. Nggak taunya malah sebaliknya, malah berbanding 180 derajat saat sebelum pertandingan kalau saya nggak salah. Intinya mereka bertukar bunga, bersalaman, kelihatan saling respect. Dan bahkan pada sesi foto biasanya kan masing-masing tim tuh fotonya, tim A, tim B atau tim Iran, tim Amerika Serikat. Ini mereka malah mingle satu sama lain. Nah, di pertandingan tadi pagi pun kebetulan saya membawakan hal itu dalam scale yang lebih kecil terlihat. Setelah pertandingan, kedua pelatih itu berjabat tangan, walaupun pelatih New Zealand dari Inggris ya, dan pelatih Iran, itu mereka berjabat tangan dan kelihatan gesturnya saling menghormati, saling respect. Jadi justru di tengah situasi yang mungkin kurang kondusif, tapi kedua kesebelasan benar-benar menjunjung sportivitas seperti juga namanya sport. Dan mereka saya pikir diharapkan bukan untuk menjadi duta bagi pihak yang berkonflik, walaupun kita tahu Iran bermain untuk negaranya, tapi mereka menjadi duta bagi kemanusiaan bahwa di atas sepak bola juga ada yang lebih penting yaitu kedamaian. Oke, tapi kalau poin mayoritas pemain Iran tidak menjalani laga kompetitif dari akhir Februari lalu, ini juga bakal jadi ganjalan kah atau akan bisa dihadapi dengan baik? Ya, memang sejatinya setiap pemain itu harus punya competitive match sebelum pertandingan. Ini mempengaruhi mental mereka.
kemudian kesiapan mereka dari segi teknikal, otot itu kan kalau nggak dipakai dia semakin kaku ya atau lemah ya. Kemudian juga soal touch pertandingan, karena bagaimanapun juga latihan atau hanya pertandingan friendly match itu berbeda dengan kompetitif. Tapi saya pikir ya kita bisa lihat bagaimana atau timnas yang berjuluk Tim Meli ini tadi pagi ya berjalan cukup bagus. Bahkan mereka sebenarnya mendominasi, punya sejumlah peluang juga. Tapi memang ya New Zealand juga bukan tim kaleng-kaleng ya. Dan jangan lupa Iran ini adalah tim yang sangat dihormati dari segi peringkat di Asia. Mereka adalah tim nomor 2 terbaik di Asia di zona AFC, nomor 20. Sementara paling bagus itu Jepang. Jadi memang mereka justru itu yang saya katakan tadi ya, mentransformasi situasi sulit ini menjadi sesuatu yang positif. Oke, dengan bekal catatan performa yang baik, kemudian tapi di tengah adanya bayang-bayang tekanan dengan adanya perang di Amerika Serikat dan perlakuan diskriminatif itu, prediksi Anda Iran bisa sejauh mana di Piala Dunia? Kalau saya dari aspek media, exposure atau jurnalisme, sebenarnya menarik kalau melihat Iran ini bisa melangkah lebih jauh ya. Karena tentunya akan ada banyak cerita, akan ada banyak mungkin drama, dan mudah-mudahan saya sih lebih ke arah supaya justru ada sisi lain dari yang orang selalu ributkan ini soal politik gitu. Jadi itu saya lebih melihatnya, dan memang mereka juga punya kualitas, punya beberapa pemain yang memang sangat tajam. Ini yang saya pikir menjadi modal mereka untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Apalagi kalau kita lihat mereka ini kan baru saja bermain imbang 2 sama dari New Zealand, dan ini dalam format 48 tim. Ini kan sangat penting ya setiap poin, karena masih ada nanti 8 dari 12 peringkat 3 terbaik. Jadi ada 12 grup total di Piala Dunia kali ini, peringkat 3-nya yang 8 terbaik itu akan lolos. Artinya mungkin untuk lolos otomatis itu tidak akan gampang ya, tapi saya pikir Iran yang tergabung bersama dengan Belgia dan Mesir ini punya peluang untuk lolos. Ya itu tadi, karena mereka sudah mengoleksi 1 poin, itu satu start yang cukup bagus walaupun tentunya belum selesai. Dan kebetulan di pertandingan sebelumnya Belgia dan Mesir bermain imbang 1 sama. Artinya klub ini semuanya punya peluangnya boleh dikatakan 50-50. Jadi semua masih terbuka, semua masih bisa terjadi. Jadi semua tim di grup G ini bisa lolos, bisa juga nggak lolos. Dan saya pribadi berharap Iran tetap lolos sejauh mungkin supaya ya ada cerita bumbu-bumbu menarik di Piala Dunia kali ini. Oke, analis sepak bola Bung Haris Pardede, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu. Ya, sama-sama.